Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan presentasi secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nita Nurhayati, SPDM Hum, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan para audien yang saya banggakan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lia Rosalia Putri dengan NPM 222154141 dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Limbah Air Kolam Lele terhadap Tanaman Cabai ataupun Capsicum sp. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai abstrak dari artikel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah air kolam lele dengan air biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Limbah air kolam lele ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair pada tanaman karena di dalam air limbah ikan lele tersebut mengandung unsur hara nitrogen dan fosfor yang paling dominan. Unsur nitrogen pun dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, kata kuncinya yaitu tanaman cabai, limbah air kolam ikan lele, air biasa, pertumbuhan, dan perkembangan. Saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Tanaman cabai termasuk dalam famili terong ataupun Solanaceae. Tanaman cabai asli Amerika Serikat dan telah lama dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika Serikat untuk keperluan rempah-rempah. Nah, tanaman ini toleran terhadap tanah asam maupun basa pada kisaran pH 4-8. Zat capsaicin ini akan menyebabkan rasa tajam pada makanan. Cabai kaya akan vitamin A dan mineral yang sangat bermanfaat untuk menyembuhkan peradangan akibat udara dingin. Nah, dibutuhkan juga dalam berbagai industri seperti obat, kosmetik, pewarna, pencampur minuman, oleoresin, dan industri lainnya. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai, untuk mempercepat pertumbuhan, juga bisa menggunakan limbah air kolam lele. Nah, dipercayai bahwa penggunaan bahan organik meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, juga dapat mengurangi dampak pencemaran air, tanah, dan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dalam kajian pustaka, saya akan memaparkan mengenai tanaman cabai dan yang kedua limbah air kolam lele dan air biasa. Dalam tanaman cabai tersebut mencakup morfologi, klasifikasi, kandungan, dan manfaat. Tanaman cabai diklasifikasikan dalam taksonomi sebagai berikut. Yang pertama, kingdom, plantae atau tumbuhan. Yang kedua, subkingdom, Tracheobionta atau tumbuhan berbulu. Ketiga, superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji. Yang keempat, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. 5. Kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Yang keenam, subkelas Asteridae. Yang ketujuh, ordo Solanales. 8. Famili Solanaceae atau suku terong-terongan. Ke-9, genus Capsicum. Yang ke-10, spesies Capsicum annum L. Yang kedua, morfologi tanaman cabai. Umumnya pertumbuhan tanaman cabai terjadi dalam dua fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase reproduksi. Periode pertumbuhan bervariasi dari 0 hingga 40 hari setelah tanam. Sedangkan pertumbuhan vegetatif biasanya terjadi perkembangan batang dan akar selama fase reproduksi berlangsung sampai tanaman cabai berhenti berbuah. Pada fase reproduksi biasanya terjadi pembungaan, pembuahan, pengisian buah, perkembangan buah, dan pematangan buah. Sistem akar tumbuhan tanaman cabai cukup lebar, panjangnya sekitar 25-35 cm. Batang utama cabai adalah tegak dan pangkalnya berkayu. Daun tanaman cabai berbeda-beda sesuai dengan spesies dan varietasnya. Daun cabai adalah daun tunggal dengan filamen oval dan lanset.
Bunga cabai berbentuk seperti terompet, sama dengan bunga pada Solanaceae lainnya. Yang ketiga, kandungan dan manfaat tanaman cabai. Cabai mengandung kapsaicin yang menyebabkan rasa pedas. Kandungan karotenoid, lemak 9% sampai 17%, protein 12% sampai 15%, vitamin A dan C. Cabai ditemukan sebagai bumbu penggugah selera. Cabai juga banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Berbagai hasil penelitian menyatakan cabai dapat membantu menyembuhkan kejang otot, rematik, sakit tenggorokan, dan alergi. Yang keempat, mengenai limbah air kolam lele dan air biasa. Air kolam lele mengandung unsur sempurna seperti nitrogen. Nitrogen salah satu unsur yang diserap oleh tumbuhan, mempengaruhi proses fotosintesis yang hasilnya digunakan untuk pembentukan bagian-bagian tumbuhan, termasuk pembentukan dan pertumbuhan daun. Nitrogen meningkatkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan daun, dan meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman. Fungsi air diantaranya menjadi pengisi cairan tubuh tumbuhan, pelarut unsur hara yang masih ada pada tanah, membantu penyerapan unsur hara tanaman berdasarkan pada tanah akar tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Hal tersebut menggunakan model rancangan eksperimen dalam melakukan percobaan pada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas yang meliputi limbah air kolam lele dan air biasa, variabel terikat meliputi pertumbuhan tanaman, tinggi batang, dan jumlah daunnya. Untuk tempat penelitian dilakukan di halaman depan rumah saya sendiri dengan penanaman cabai, yang dimana di lingkungan halaman tersebut juga ada beberapa kolam ikan lele yang mempermudah melakukan percobaan. Waktu pelaksanaannya mulai dari tanggal 29 November sampai 5 Desember 2022. Alat dan bahan menggunakan kamera digital, penggaris, meteran, cangkul, ember, dan alat tulis. Lalu pelaksanaan penelitiannya yang pertama, persiapan lahan yang akan digunakan dalam penelitian sepanjang 18 sampai 5 meter dan lebar 6,5 meter. 2. Persiapan bahan penelitian. 3. Penanaman. Kriteria benih digunakan yang sudah memiliki 3 sampai 4 helai daun dan tinggi 10 sampai 12 cm. Ditanam 1 biji per lubang tanam. 4. Pemeliharaan yang mencakup penyiraman dan pengambilan data dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Di sini saya menampilkan diagram hasil penelitian perbandingan pertumbuhan tanaman cabai, di mana pada hari pertama, tanaman yang menggunakan variabel limbah air kolam lele dan air biasa sama panjangnya 12 cm. Di hari kedua, panjang tanaman yang memakai limbah air kolam lele 14 cm dan air biasa 12 cm. Lalu hasil akhirnya pada limbah air kolam lele dengan panjang 27 cm dan air biasa 25 cm. Selanjutnya, bagian pembahasan dari penelitian tersebut. Limbah cair merupakan limbah yang berasal dari pakan buatan berprotein tinggi untuk menunjang kehidupan atau pertumbuhan ikan. Tidak diberikan pakan lain, pupuk kandang sudah mengandung unsur makro dan mikro berupa kotoran, urin, dan pakan tambahan dari daun hijau. Selain itu, limbah cair budidaya lele merupakan limbah organik yang fungsinya memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kehidupan mikroorganisme tanah. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan limbah air kolam lele mampu menyuplai kebutuhan nitrogen tanaman cabai. Peningkatan ketersediaan unsur nitrogen dengan meningkatkan dosis pupuk nitrogen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini saya menunjukkan hasil dokumentasi penelitiannya.
Tampak jelas berbeda perbandingan dari kedua variabel tersebut, di mana pada tanaman yang memakai limbah air kolam lele yang awalnya 12 cm menjadi 27 cm dan air biasa dari 12 cm menjadi 25 cm. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pemberian perlakuan limbah air kolam lele terhadap tanaman cabai memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan penyiraman dengan air biasa. Dalam hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai maupun pada batang dan daun. Sedangkan penyiraman tanaman cabai menggunakan air biasa juga bisa, tetapi lebih cepat menggunakan limbah air kolam lele tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.